Manajemen Persebaya tebus kontrak Alvaro Morata sebagai solusi kepergian Flavio Silva ke Liga Afrika. Terbang ke Turki untuk negosiasi gaji. Morata dikontrak bajul ijo 2 tahun ke depan. Jadi tuntutanku usai statisnya mantap gini. Simak video sampai selesai. Nah, ini baru super top Marco Top. Persebaya dikabarkan datangkan kiper asing nih. Siapa ya kira-kira? Penasaran kan? Kejutan spesial akhirnya tiba. Ini dia update terbaru soal anniversary game lawan PSS Sleman. Simak baik-baik. Alhamdulillah bonek mania auto lega. Sosok diaspora ini batal gabung Persebaya yang bisa bikin finansial boncos. Kok bisa? Yo tonton video ini sampai beres ya rek. Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Persebaya Surabaya lagi-lagi dihadapkan pada tantangan besar usai kepergian Flavio Silva. Striker andalan asal Portugal itu resmi pamit dari bajul ijo dan memilih melanjutkan karir di Afrika Selatan bersama klub raksasa Kaizer Chiefs. Kepergian ini jelas meninggalkan lubang besar di lini depan tim kebanggaan Arek Surabaya. Nama Alvaro Morata pun mulai mencuat sebagai sosok yang dinilai paling pas buat jadi pengganti. Secara kualitas dan pengalaman, penyerang asal Spanyol ini jelas bukan pemain sembarangan. Musim lalu, performa Flavio bisa dibilang cukup mengecewakan. Setelah tampil tajam bareng Persik Kediri dengan torehan 23 gol dan 4 assist di musim 2023/2024, kontribusinya di Persebaya justru menurun drastis. Sepanjang musim 2024/2025, Flavio hanya mencetak 9 gol dan menyumbang 2 assist dari total 33 penampilan di Liga 1. Penurunan ini ikut mempengaruhi ketajaman lini depan Persebaya yang akhirnya cuma mampu finish di papan tengah. Kini harapan baru datang lewat hadirnya Eduardo Perez sebagai pelatih kepala. Ex-asisten pelatih Timnas Indonesia itu dikenal punya filosofi bermain yang menekankan efisiensi, kombinasi cepat, dan kecerdasan taktik. Untuk mewujudkan itu, Persebaya butuh sosok striker yang bukan cuma tajam, tapi juga bisa menyatu dengan sistem permainan yang dinamis. Alvaro Morata masuk banget dalam kriteria itu. Bersama Galatasaray musim lalu, Morata tampil efektif meski hanya sebagai pemain pinjaman dari Atletico Madrid. Ia sukses mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 13 laga liga. Secara total, musim 2024/2025 di semua ajang, Morata mengoleksi 12 gol dan 5 assist dari 40 pertandingan, dengan total menit bermain mencapai 2.433. Efektivitasnya tinggi dan kontribusinya terasa nyata dalam setiap serangan. Lebih dari sekedar angka, Morata juga membawa mental juara. Ia jadi bagian penting dari kesuksesan Galatasaray meraih gelar Superliga Turki musim lalu. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika ia mencetak gol penentu kemenangan di menit akhir saat melawan Fenerbahce yang jadi titik balik dalam perebutan gelar juara. Dari sisi taktikal, Morata adalah tipe striker modern yang komplit.
Ia punya kemampuan duel udara yang mumpuni, naluri mencetak gol tinggi, dan bisa buka ruang buat rekan setim. Gaya bermainnya cocok banget dengan pendekatan Eduardo Perez yang mengutamakan permainan kolektif dan kecepatan dalam transisi. Tentu saja, mendatangkan Morata bukan urusan gampang. Ia masih terikat kontrak dengan Atletico Madrid sampai 2026 dan Galatasaray punya opsi untuk mempermanenkannya. Tapi dalam dunia sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi. Jika Persebaya bisa merancang strategi negosiasi yang cerdas, entah lewat peminjaman jangka pendek atau memanfaatkan situasi transfer Galatasaray yang berubah, bukan tidak mungkin kesepakatan bisa terwujud. Apalagi dengan kompetisi Liga 1 yang makin berkembang dan proyek ambisius Persebaya di bawah pelatih asal Spanyol, Indonesia bisa jadi destinasi menarik buat Morata yang ingin tantangan baru di luar Eropa. Dengan statistik yang mendukung dan karakter permainan yang sesuai, Morata bukan cuma cocok tapi bisa jadi solusi tepat untuk mengembalikan ketajaman bajul ijo. Ia menawarkan kombinasi antara kualitas, pengalaman, dan mentalitas juara yang dibutuhkan tim untuk kembali bersaing di papan atas Liga 1. Jika Persebaya ingin kembali jadi raja di sepak bola Indonesia, saatnya ambil langkah besar. Alvaro Morata bisa jawabannya. Wih, makin serius aja nih Persebaya. Tim kebanggaan bonek ini lagi nyiapin langkah strategis buat nge-upgrade sektor paling krusial di lapangan, posisi kiper. Yup, manajemen Bajul Ijo lagi cari satu kiper tambahan buat memperkuat skuad jelang Super League yang makin panas persaingannya. Menurut bocoran dari harian This Way, udah ada 2 nama yang masuk radar. Persebaya benar-benar kelihatan niat banget buat nemuin sosok yang bisa bantu tingkatin performa tim. FYI, sekarang mereka udah punya 2 kiper utama, yaitu Hernando Ari dan Andika Ramadhani, plus 1 kiper muda dari EPA alias Elite Pro Academy. Tapi karena musim depan bakal super ketat, manajemen merasa perlu nambah 1 lagi buat jaga-jaga biar depth squadnya tetap solid, apalagi di posisi yang sangat vital kayak penjaga gawang. Nah, 2 kiper yang lagi dibidik ini juga bukan kaleng-kaleng. Keduanya udah kenyang pengalaman di Liga 1 dan tampil mengkilap banget di klub mereka masing-masing. Oh ya, 2 nama ini ternyata hasil rekomendasi dari pelatih kiper anyar Persebaya, Felipe Americo loh. Yang bikin makin menarik, salah satu dari mereka pernah jadi anak asuh Americo sendiri. Wah, udah pasti chemistry-nya dapat dong. Bukan cuma itu, kabarnya salah satu kiper incarannya juga pernah dapat panggilan buat bela timnas Indonesia. Gokil gak tuh? Dengan segudang pengalaman, apalagi di level internasional, manajemen berharap dia bisa kasih kontribusi besar buat Persebaya. Intinya, Persebaya lagi serius banget nih buat bangkit dan kasih kejutan musim depan. Penambahan di posisi kiper jelas jadi sinyal bahwa klub punya target tinggi dan gak main-main dalam mewujudkannya. Nah, menurut kalian, siapa ya kira-kira kiper yang bakal merapat ke Persebaya? Setuju gak kalau sektor ini emang harus ditambahin pemain berpengalaman? Yuk, drop pendapat kalian di kolom komentar. Persebaya Surabaya siap bikin malam Sabtu jadi lebih spesial dengan menggelar tim launching game lawan PSS Sleman pada Sabtu 19 Juli 2025. Kick-off dijadwalkan pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Tapi tenang, ini bukan sekedar laga uji coba, karena momen ini bakal jadi panggung utama buat ngenangin skuad resmi Bajul Ijo jelang Liga 1 musim 2025-2026.
Ketua Panpel Persebaya, Ram Surahman, bilang kalau acara ini bakal dikemas beda dari biasanya. Bukan cuma soal bola, tapi juga jadi ajang spesial buat nyapa langsung bonek dan bonita, sekaligus ngerayain ulang tahun Persebaya yang ke-98. Launching game ini bukan hanya tentang pertandingan. Ini adalah momen spesial untuk menyapa bonek dan bonita secara langsung, mengenalkan pemain-pemain baru, pelatih, ujar Ram. Suasana stadion juga bakal dibikin semeriah mungkin. Panitia udah nyiapin berbagai kejutan yang bakal bikin GBT makin hidup. Mulai dari lighting show keren di dalam stadion sampai penampilan spesial dari salah satu artis nasional bakal ikut memanaskan atmosfer sebelum kick-off. Ram juga pengen semua yang datang ke stadion ngerasain vibes pembuka musim yang beda dan berkesan. Kami ingin menjadikan pertandingan ini sebagai perayaan awal musim, jadi atmosfernya meriah dan berkesan. Supporter bukan hanya datang menonton bola, tapi benar-benar menikmati pengalaman stadion yang lengkap. Tambahnya, buat yang gak bisa hadir langsung di GBT, jangan khawatir. Tim launching game ini bakal disiarkan langsung di Indosiar. Jadi, kamu tetap bisa seru-seruan dari rumah atau bareng teman-teman di Nobar. Laga lawan PSS ini juga jadi uji coba resmi buat Persebaya musim ini. Sebelumnya, mereka udah tanding lawan Football West All-Star Australia di Perth tanggal 9 Juli 2025. Pelatih Eduardo Perez Moran bakal manfaatin laga ini buat ngebentuk chemistry dan ritme tim sebelum kompetisi resmi dimulai. GBT bakal jadi lautan hijau dan launching kali ini bakal jadi momen yang gak cuma ditunggu-tunggu tapi juga dinikmati bareng. Jadi, gimana bonek dan bonita? Udah siap rame-rame ke stadion atau tim #Nobar di rumah aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Warga Surabaya, khususnya bonek, harus rela gigit jari. Soalnya, harapan buat lihat Nathan Chuaon berseragam hijau-hijau Persebaya di Super League musim 2025/2026 resmi pupus. Alih-alih pulang kampung, pemain berdarah Belanda Indonesia malah resmi teken kontrak sama Lyngby Bold Club, klub asal Denmark. Padahal sebelumnya Nathan sempat jadi bahan omongan di kalangan fans. Rumornya dia bakal jadi kejutan besar Persebaya di bursa transfer kali ini. Apalagi setelah kontraknya nggak diperpanjang sama Swansea City. Banyak yang yakin dia bakal balik ke Indonesia dan jadi senjata baru Green Force di lini belakang. Tapi nyatanya Nathan milih lanjut karir di Eropa. Kabar ini pertama kali muncul dari akun IG @football.indonesia pada Selasa 15 Juli 2025. Di situ disebutkan kalau Nathan sudah resmi gabung Lyngby dan bakal lanjut tempur di Superliga Denmark. Spekulasi soal kepindahannya ke Liga 1 pun langsung buyar. Buat bonek, jelas ini pahit banget. Tapi dari sisi Nathan, keputusan ini masuk akal juga sih. Usianya masih 23 tahun, masih panjang karirnya, dan main di Eropa pastinya jadi peluang besar buat makin berkembang. Dan pastinya kita semua masih berharap dia terus bersinar bareng Timnas Garuda.